Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar solih dan solihah hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah bertemu lagi dengan Ustazah Ria Chandra Desi. Hari ini kita akan belajar mengenai perpindahan kalor di sekitar kita. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian dapat menjelaskan perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita mulai belajar, kita buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai materi pembelajaran hari ini, kita mereview pembelajaran yang sebelumnya ya. Masih ingatkah kalian apa itu kalor? Kalor disebut juga energi panas. Besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda disebut suhu. Satuan suhu yang digunakan di Indonesia adalah derajat Celcius. Adapun satuan suhu yang lain selain Celcius yaitu terdapat Fahrenheit, Kelvin, dan Reaumur. Alat pengukur suhu disebut termometer. Satuan energi panas dinyatakan dalam kalori dan diukur dengan kalorimeter. Kalor berpindah dari benda yang memiliki suhu lebih tinggi ke benda dengan suhu lebih rendah hingga tercapai keseimbangan suhu. Cara perpindahan kalor dari satu benda ke benda lain tidak selalu sama. Ada 3 cara perpindahan kalor, yaitu secara konduksi, konveksi, dan radiasi. 1. Konduksi. Konduksi adalah perpindahan kalor tanpa memindahkan zat perantaranya. Jadi, yang berpindah hanya energi kalornya saja. Umumnya, perpindahan kalor secara konduksi terjadi pada zat padat. Adapun contoh peristiwa konduksi yaitu mencelupkan sendok logam ke dalam air panas. Lama-kelamaan, gagang sendok logam tersebut akan terasa panas. Contoh lainnya yaitu tutup panci akan terasa panas saat panci digunakan untuk memasak. Selanjutnya, mentega akan meleleh di wajan yang sedang dipanaskan. 2. Konveksi. Konveksi adalah perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Umumnya, peristiwa perpindahan kalor secara konveksi terjadi pada zat cair dan zat gas. Adapun contoh peristiwa konveksi yaitu peristiwa konveksi terjadi pada saat merebus air. Air yang letaknya dekat dengan api akan mendapatkan panas sehingga air tersebut menjadi lebih ringan. Air yang lebih ringan akan bergerak ke atas dan digantikan oleh air yang ada di atasnya. Demikian. Perpindahan kalor secara konveksi juga mengakibatkan terjadinya angin darat dan angin laut. Angin laut adalah angin yang berpindah dari laut ke darat dan terjadi pada siang hari. Saat siang hari, matahari membuat daratan lebih panas. Akibatnya, tekanan udara di darat lebih rendah karena suhunya membuat, sehingga angin dari laut yang memiliki tekanan lebih tinggi
secara konveksi, yaitu sirkulasi udara yang mengalir melalui jendela. Karena adanya perpindahan partikel udara panas. 3. Radiasi. Radiasi merupakan perpindahan kalor tanpa melalui perantara. Adapun contohnya peristiwa radiasi yaitu tubuh terasa hangat ketika dekat dengan api, seperti saat dekat dengan api unggun. Contoh lainnya yaitu menjemur pakaian saat matahari sedang terik. Dan bisa juga panas matahari yang terasa sampai ke permukaan. Keuntungan dan kerugian perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Perhatikan gambar di samping. Peristiwa konduksi, contohnya memasak air menggunakan panci aluminium. Nah, keuntungannya air lebih cepat mendidih. Kerugiannya, logam aluminium lebih cepat panas sehingga berbahaya jika disentuh secara langsung. Antisipasinya yaitu kita dapat menggunakan kain untuk memindahkan panci dari kompor. 1. Konduktor. Konduktor adalah bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Bahan konduktor yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari biasanya terbuat dari bahan logam. Contohnya, ada panci, wajan penggorengan, dan beberapa peralatan dapur lainnya. Jenis logam yang paling sering digunakan untuk membuat alat-alat tersebut antara lain besi, aluminium, dan tembaga. 2. Isolator. Isolator adalah bahan yang tidak dapat menghantarkan panas dengan baik. Beberapa bahan yang termasuk bahan isolator antara lain kayu, kain, dan plastik. Contohnya seperti centong, baku, sarung tangan, dan kain. Sejarah termos. Termos pertama kali diciptakan oleh Sir James Dewar pada tahun 1902. Penemuannya didorong oleh kebutuhannya untuk menjaga agar minuman baginya tetap hangat. Tetapi saat itu, untuk menjaga suhu minuman agar tetap hangat merupakan hal yang sulit dilakukan, terutama dalam kondisi cuaca dingin seperti di Eropa. Karena kebutuhan inilah, James Dewar menemukan cara membuat botol hampa udara. Botol hampa udara merupakan wadah dari kaca berdinding ganda dengan ruang di antara dinding dikosongkan dan ditutup rapat. Gunanya untuk mencegah agar panas tidak menjalar. Sementara dinding sebelah dalam botol tersebut dilapisi perak. Gunanya untuk mempertahankan panas. Botol hampa udara itulah yang kemudian menjadi cikal bakal lahirnya.